Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembimbing satu saya, Dr. Randes Dwi Priyono MPD. Yang terhormat pembimbing dua saya, Dr. Marta Dinata MPD. Dan yang terhormat pembahas saya, Dr. Rahmat Hermawan MKes. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua masih diberikan kesehatan walafiat, dan tidak lupa juga junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ucapkan banyak berterima kasih kepada bimbingan saya, pada pembimbing 1, 2, dan pembahas, telah menyempatkan hadir di seminar proposal saya. Dan yang pertama-tama, sebelumnya saya akan membuka seminar proposal ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NPM 1713051049, Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Survei Tingkat Aktivitas Fisik dan FO2 Max Atlet Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Futsal Universitas Lampung pada era New Normal COVID-19. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan wawancara oleh pelatih dan staf kepengurusan atlet unit kegiatan mahasiswa olahraga futsal Universitas Lampung, menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 membuat atlet hampir tidak pernah melakukan latihan intensif secara bersama-sama. Sejak terjadinya wabah COVID-19, belum diketahui tingkat aktivitas fisik dan FO2 Max atlet UKM Universitas Lampung. Lebih banyak melakukan latihan di rumah dengan durasi latihan yang tidak pasti karena program latihan tidak berjalan dengan optimal, membuat performa atlet menurun. Atlet lebih banyak mengeluh karena merasa bosan tidak melakukan latihan di lapangan. Dari permasalahan tersebut, maka penulisan bermaksud untuk mengadakan penelitian survei pada atlet unit kegiatan mahasiswa olahraga futsal Universitas Lampung dengan judul Survei Tingkat Aktivitas Fisik dan FO2 Max Atlet Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Futsal Universitas Lampung. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, belum diketahui tingkat aktivitas fisik dan FO2 Max atlet UKM Futsal Universitas Lampung pada saat new normal COVID-19. Yang kedua, program latihan belum berjalan sesuai rencana dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga atlet jarang melakukan latihan secara bersama-sama. Yang ketiga, kurangnya durasi latihan yang dilakukan atlet selama latihan individu membuat aktivitas fisik dan FO2 Max atlet belum optimal seperti biasanya. Yang keempat, pembatasan sosial yang merupakan bagian dari upaya pengendalian COVID-19 telah berdampak pada dibatasinya kegiatan latihan oleh atlet UKM Futsal Universitas Lampung. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat aktivitas fisik yang dilakukan atlet UKM Futsal Universitas Lampung pada era new normal COVID-19. Yang kedua, bagaimana tingkat daya tahan atau FO2 Max atlet UKM Futsal Universitas Lampung pada era new normal COVID-19.
tujuan penelitian sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas fisik yang dilakukan atlet UKM Pusat Universitas Lampung pada era new normal COVID-19. Yang kedua, mengetahui tingkat F2 Max atlet UKM Futsal Universitas Lampung pada era new normal COVID-19. Manfaat penelitian. Masalah dalam penelitian ini penting untuk diteliti dengan harapan dapat memberi manfaat antara lain. Yang pertama, bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan studi penelitian di UKM Futsal Universitas Lampung, dan lebih memahami tingkat aktivitas fisik dan F2 Max atlet UKM Futsal Universitas Lampung pada era new normal COVID-19. Yang kedua, bagi atlet UKM Futsal Universitas Lampung, dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu membantu memberikan informasi sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di dalam pengembangan minat bakat mahasiswa Universitas Lampung. Yang ketiga, program studi pendidikan jasmani dan kesehatan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda. Tinjauan pustakanya. Yang pertama, unit kegiatan mahasiswa olahraga futsal Universitas Lampung. Kedua, hakikat olahraga futsal. Ketiga, coronavirus disease COVID-19. Yang keempat, hakikat aktivitas fisik. Yang kelima, definisi daya tahan F2 Max. Unit kegiatan mahasiswa olahraga futsal Universitas Lampung berdiri sejak 4 April 2011. Pada awalnya hanya kumpul mahasiswa Universitas Lampung yang menggemari olahraga futsal. Perkumpulan hanya tempat menyalurkan hobi saja, belum berstruktur dan bertujuan untuk berprestasi. Hal ini pada akhirnya menyulut inisiatif para mahasiswa perkumpulan ini untuk membentuk sebuah unit kegiatan mahasiswa olahraga futsal Universitas Lampung dengan harapan unit kegiatan mahasiswa olahraga futsal Universitas Lampung bukan hanya sebagai penyalur hobi saja, tetapi bisa menjadi wadah untuk mahasiswa bisa berprestasi. Setelah dibentuknya unit kegiatan mahasiswa olahraga futsal Universitas Lampung memiliki struktur organisasi juga kepengurusan. Hakikat olahraga futsal. Olahraga futsal adalah permainan bola dengan kecepatan, menurut Murhananto 2008. Futsal adalah kata yang digunakan secara internasional untuk permainan sepak bola dalam ruangan. Kata itu berasal dari kata football atau football dari bahasa Spanyol dan Portugal yang berarti pemain sepak bola, dan salon atau salah dari bahasa Prancis atau Spanyol yang berarti dalam ruangan. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Corona disease COVID-19. Corona disease COVID-19 baru yang pada awal kemunculannya belum diketahui pasti penyebab dari virus tersebut. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus fenomena yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian memasuki tahun 2020, yaitu pada tanggal 7 Januari, China mengidentifikasi fenomena tersebut sebagai coronavirus jenis baru atau coronavirus disease COVID-19. Berlanjut masih pada bulan yang sama, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau public health emergency of international concern. Hakikat aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangannya yang memerlukan pengeluaran energi. Al-Matsir 2003, WHO 2010.
untuk menilai suatu tingkat aktivitas fisik pada individu, salah satunya adalah Global Physical Activity Questionnaire atau GPAQ. Menurut WHO, Global Physical Activity Questionnaire atau GPAQ merupakan kuesioner aktivitas fisik global yang dikembangkan oleh WHO untuk pengawasan aktivitas fisik di suatu negara. Informasi partisipasi aktivitas fisik dikumpulkan dalam 3 domain, yakni aktivitas fisik di tempat kerja, perjalanan ke suatu tempat, dan aktivitas rekreasi. Terdapat 16 sistem yang berkaitan dengan pekerjaan, perjalanan aktif, aktivitas rekreasi terkait aktivitas fisik, dan perilaku penetap. Instrumen dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Penilaian dilakukan dengan menggunakan total meet per minggu dalam 3 domain dihitung dengan menjumlahkan waktu yang dihabiskan oleh melakukan suatu aktivitas fisik. Poin batas untuk memenuhi rekomendasi dari WHO adalah 600 meet per minggu. Definisi daya tahan Max. Menurut Irwandi, adalah kesanggupan bekerja dengan intensitas tertentu dalam rentang waktu yang cukup lama, tanpa kelelahan yang berlebihan. Daya tahan yang dimaksud adalah daya tahan volume oksigen maksimal atau VO2 max. Tujuan utama dari latihan daya tahan adalah meningkatkan kemampuan kerja jantung, di samping meningkatkan kerja paru-paru dan sistem peredaran darah. Metodologi penelitian. Menurut Subiono 2018 mengemukakan bahwa metode penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif menurut Suharsini Arikunto yang dikutip oleh Wuryanto 2007, bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, hanya menggambarkan seperti apa adanya tentang suatu keadaan. Metode yang digunakan adalah survei teknik pengambilan data menggunakan angket, skor yang diperoleh dari angket kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk persentase. Subjek penelitian ini adalah 20 atlet UKM Futsal Universitas Lampung yang masih aktif dalam organisasi non-akademik tersebut. Tempat penelitian dilaksanakan di lapangan futsal CFC atau Klub Futsal Center yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz, Gedong Menang, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, khususnya pada atlet UKM Futsal Universitas Lampung. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk pengambilan atau pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Instrumen penelitian aktivitas fisik menggunakan instrumen Global Physical Activity Questionnaire, atau dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan sebagai kuesioner aktivitas fisik global yang merupakan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO untuk survei aktivitas fisik di seluruh negara di dunia. Di dalam kuesioner merupakan informasi tentang partisipasi aktivitas fisik dalam 3 peraturan serta perilaku menatap yang terdiri dari 16 pertanyaan dengan domain pada 1. Aktivitas fisik di tempat kerja, 2. Berpergian dan berkunjungan dari mana saja, 3. Aktivitas fisik rekreasi. Instrumen global aktivitas fisik kuesioner mengukur tingkat aktivitas fisik. Aktivitas saat belajar atau bekerja, aktivitas termasuk kegiatan belajar, latihan, aktivitas rumah tangga, dan lain-lain. Pertanyaannya bisa diberikan melalui angket. Yang pertama, apakah aktivitas fisik sehari-hari Anda termasuk aktivitas berat atau seperti membawa beban berat, menggali atau pekerjaan konstruksi lain? Bisa dijawab dengan jawaban iya atau tidak. Yang kedua, berapa hari dalam seminggu Anda melakukan aktivitas berat? Berapa lama dalam sehari biasanya Anda melakukan aktivitas berat?
Apakah aktivitas sehari-hari Anda termasuk aktivitas sedang yang menyebabkan peningkatan nafas dan denyut nadi seperti mengangkat, beban ringan, dan jalan sedang? Yang kelima, berapa hari dalam seminggu Anda melakukan aktivitas sedang? Yang keenam, berapa lama dalam sehari biasanya Anda melakukan aktivitas sedang? Rumus aktivitas fisik, total aktivitas fisik menit atau minggu, bisa dihitung menggunakan rumus yang bisa kita lihat di PPT ini. Kategori penilaian atau aktivitas fisik itu menit per minggu, kurang lebih 3.000 itu kategorinya tinggi, lebih dari 3.000 kategorinya tinggi, lebih dari 6.600 sampai 3.000 itu sedang, kurang dari 600 itu rendah. FO2 Max mengukur menggunakan metode Blick Test. Tujuan dari Blick Test yang dikembangkan oleh Leader dan Lambert adalah untuk memantau perkembangan penyerapan oksigen maksimum atlet FO2 Max, atau tes ini mengharuskan atlet untuk lari terus-menerus sepanjang 20 meter yang telah ditandai dengan kun. Di sini bisa diukur menggunakan borang, dihitung bisa menggunakan borang. Jadi setiap tahapnya itu bisa menggunakan level. Teknik analisis data yang digunakan pada aktivitas fisik pada tahap awal dilakukan analisis statistika deskriptif kuantitatif untuk menentukan nilai MID yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Pada variabel FO2 Max dengan menggunakan Blick Test, dianalisa distribusi frekuensinya dengan dikategorikan sesuai norma kategori Blick Test. Kemudian distribusi frekuensi dari data yang telah dikategorikan berdasarkan norma tersebut dituangkan dalam persentase menghitung persentase responden yang masuk pada kategori tertentu di setiap aspek menurut Anas Sudijono adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dengan rumus yang ada di PPT dengan keterangan P itu persentase keberhasilan, P F itu jumlah gerakan yang dilakukan benar, N itu jumlah siswa yang mengikuti tes. Baik, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.